alih. Ya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita 1 Timotius 6 ayat 10. Saya bacakan 1 Timotius 6 ayat 10. Karena atas segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini hanyalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bukan kepada materi atau hal-hal yang lain. Tapi mungkin saudara katakan, kenapa hanya bergantung kepada Tuhan? Saya katakan, saya ulangi lagi, kehidupan kita di dunia yang sementara ini, di dunia kita sementara, di dunia tidak ada tempat kekekalan, saudara. Kekekalan itu hanya firman. Firman itu kekal. Siapa firman itu? Yesus Kristus. Jadi saya katakan, di dunia yang sementara ini kita bukan bergantung kepada materi atau finansial. Ya. Tapi saudara mungkin cara logika mengatakan, kok nggak bergantung kepada finansial? Kok nggak bergantung kepada materi? Aku minum ini kalau nggak ada uangku dari mana? Boleh-boleh saja saudara mengatakan demikian. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, materi itu tidak itu yang membuat kita bahagia. Tidak itu yang membuat kita menjamin kita sehat. Saya pernah melihat seseorang bapak, ya, dia punya anak 3. Yang kedua, anak pertamanya berhasil di luar negeri. Anak yang kedua berhasil tinggal di Jabodetabek. Anak yang ketiga, maaf, kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Ada ketidaksempurnaan di dalam tubuhnya. Dan si bapak dan si ibu ini selalu memandang anak yang ketiga ini dengan sebelah mata. Karena mereka konglomerat, sangat kaya, bukan lagi dikatakan kaya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia selalu menyayangi anaknya yang sulung, menyayangi anaknya yang kedua karena berhasil membanggakan orang tua. Ya. Tetapi anak yang ketiga ada kekurangannya. Di bawah IQ rata-rata. Lalu ini selalu disepelekan. Suatu ketika anaknya yang sulung menikah berhasil, anaknya yang kedua juga menikah berhasil, tinggallah yang ketiga ini yang kurang sempurna. Jatuh tua, meninggallah si bapak. Ditelepon, si sulung nggak bisa datang karena sibuk dalam perusahaan dan pekerjaan. Si istri kecewa, hanya anak yang kedua dan yang ketiga. Udah meninggal si bapak, sakit, uang yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, tidak bisa menyembuhkan sakit, tidak bisa menjamin si bapak masuk di mana Yesus berada, di situ dia berada. Itu tadi makanya saya katakan kita bergantung bukan kepada finansial, bukan kepada materi, tapi kita bergantung hanya kepada Tuhan, hanya kepada firman yang membawa kekekalan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, si ibu sakit, ditelepon anaknya, ditelepon menantunya nggak bisa datang, ditelepon dua-dua nggak bisa datang. Ternyata saudara, anak yang ketiga ini yang dianggap pandang sebelah mata, yang selama ini diacukan, kalau familinya datang si anak ini disembunyikan. Anaknya wisuda anak yang pertama, si anak yang ini tidak dibawa. Mereka malu merasa ini keluarganya. Karena apa? Karena kurang sempurna. Karena akhirnya di bawah rata-rata. Jadi kalau orang-orang besar, tamu-tamu besar datang, ini selalu dimasukkan ke kamar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Ketika si ibu sakit, anak yang tidak sempurna ini mengurus, ini memandikan, ini semuanya. Disitulah si ibu konglomerat ini sadar, ternyata uangku, keberhasilan anakku, anak pertama, anak kedua yang membanggakan aku, orang-orang di sekitarku memuji aku berhasil. Ternyata tidak bisa memandang, tidak bisa menolong aku. Anak yang lemah,
anak yang tidak berdaya, anak yang dipandang sebelah mata, anak yang selalu disembunyikan. Kalau mereka pergi keluar kota untuk tamasya, si anak ditinggal dengan pembantu. Kadangkala saudara, kita dalam yang punya keluarga saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini tidak anak yang bersaudara, akan nomor pariban, akan nomor hamaranggi. Mungkin kita banyak dikasih Tuhan berkat. Ya. Anak pertama banyak dikasih berkat, anak kedua banyak dikasih berkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Anak ketiga tiba-tiba gak dikasih berkat. Kadangkala karena diberkati anak 1, 2, dan 3 ini, anak ketiga dipandang sebelah mata. Kalau ada di paradaton, adikmu itu sementara pura-pura gak peduli bahwa itu kakaknya, bahwa itu adiknya, bahwa itu abangnya, bahwa itu ibotonya. Kenapa ibotonya gak punya? Kenapa adiknya gak punya? Kenapa kakaknya tidak punya? Malu dia konglomerat. Dia malu menunjukkan itu keluarganya. Dia malu menunjukkan itu tantenya. Dia malu menunjukkan itu bapak udahnya. Kenapa bapak udahnya tidak punya? Saya melihat ini kisah nyata saudara yang bersaudara. Abang adik, nama Riboto. Ya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya si ibu tadi, dia mengerti. Ternyata anak yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu, ini yang bisa kuharapkan mengurus aku. Ketika aku jatuh sakit, uangku tidak bisa. Adapun uangku tidak bisa kuharapkan. Anakku yang berhasil tidak bisa kuharapkan. Kenapa? Pandangan manusia selalu tertuju kepada yang kuat. Pikiran manusia terlalu tertuju kepada yang punya. Kalau dia punya banyak, ini yang bisa. Tetapi kalau yang lemah gak mampu. Saudara, kadang di organisasi, di kumpulan, pendapat orang yang tidak mampu itu tidak didengar. Tapi pendapat orang yang oke langsung didengar. Karena bisa mendukung, mengharapkan dukungan. Tetapi yang lemah, kadang yang lemah ini dikatakan dia benar, kita anggap remeh. Ternyata saudara, tubuh yang lemah itu yang menopang, itu yang bisa mengurus dia ketika dia sakit. Ya, di dalam tubuh kita ini saudara, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua ini kita satu tubuh. Semua ini punya fungsi. Tangan punya fungsi, kaki punya fungsi. Dan kita ini beberapa tubuh yang hadir ini Bapak Ibu Saudara. Di sini ada yang kuat, ada yang lemah, ada macam-macam. Tapi kadang-kala kita meremehkan yang lemah. Ya, ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada akhirnya, ketika penyesalan nasi sudah jadi bubur, inilah yang disayang-sayang. Yang lemah yang disayang-sayang. Sangat berbahaya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kehidupan yang demikian sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Kalau kita menggantungkan hidup kita tertuju hanya kepada yang kuat, hanya kepada materi, ya, dan hanya kepada gaya hidup, dan yang hanya kepada untuk kebutuhan perut. Ya, untuk kebutuhan perut ada finansial. Anak berhasil, diberkati kekayaan. Ya. Selama dia hidup kan sehat, masih bisa ditutupi yang lemah, ditutupi merasa malu. Tetapi ketika dia tidak berdaya, tidak bisa. Yang lemah itu yang menolong dia. Kami saudara, waktu saya masih sekolah di teologi di Siloam, sering kami kunjungan ke panti asuhan yang ada di Indrapura, orang-orang cacat. Kebetulan ketua yayasan kami, Profesor Dr. M.S. Pasaribu, dia itu setiap tahun mengajarkan kami untuk kunjungan penginjilan Pedolok Sanggul kemana-mana. Lalu satu mobil itu nanti kami bawa pakaian. Untuk ibu-ibu itu bawa daster satu mobil. Untuk bapak-bapak itu bawa kemeja, bawa celana, dan bawa jas. Itu dikumpulnya berapa lama untuk pelayanan. Terus kalau kami masak di asrama, dia bilang begini, dia jadi. Kita masak sekarang 10 muk. Yang 10 muk itu, udah kau muk, kan agak lebih. Bikin gini jarinya. Ya, kita ginikan. Jadi yang jatuh itu untuk apa itu? Saya manggil mama.
Ya, semua anak asrama panggil Oma. Untuk apa itu mak yang jatuh itu? Masukkan ke kaleng ini. Semua yang giliran masak diajari seperti itu. Rupanya suatu ketika aku tanya, kenapa isi beras ini gak pernah diambil sampai penuh, sementara beras sudah kurang untuk masak? Ini gak boleh diambil. Dari yang sisa darimu itu, ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Setiap masa harus begitu, dikumpul 3 kali 4 kali. Saya belajar. Ini sudah dikasih oleh Tuhan. Banyak orang-orang lemah yang membutuhkan. Dia memang konglomerat, saudara. Di Jalan Rakyat Pasar 3 itu semua tanahnya, hampir rata-rata tanahnya. Yayasannya saja 5. Ya, kursus bahasa Inggrisnya, belajar mengumpulnya banyak hartanya. Yang punya itu Wisma BT Seda Siloam Medan. Ini saudara. Ya, dia mengajarkan. Lalu ketika kami pergi, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita nggak punya uang. Selama sepanjang perjalanan, semua biaya dari mama ini, dari ayah ini. Kami panggil ayah sama oma. Ayah semua menyediakan pedolok sanggul, peresmian gereja Siloam. Wah, dia semua. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi dia tidak bergantung. Anak-anak orang-orang susah, anak-anak yang tidak mampu, di situ sekolah SMA, di situ STM, di situ SMP, banyak yang gratis uang sekolah. Anak teologi banyak yang gratis. Yang dari kampung banyak dia sekolahkan dengan gratis. Terlebih yang paling banyak saya lihat dari Padang Sidimpuan, dari Sidikala, dari Kota Camek. Ini saudara, ya. Dan ini diajar untuk bermisi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dalam kehidupan kita, sekalipun dia kaya, tetapi dia masih berpikir, ya, dia masih berpikir untuk menampung keluarganya, menampung orang-orang yang kekurangan, menampung orang-orang yang lemah, menampung orang-orang yang tidak mampu. Kebetulan ini anak tunggal, istrinya berasal dari agama Hakai, halak kita Islam, ya, Sian Hakai, halak kita Islam, ya, bukan Huria Kristen, ya, Hakai, halak kita Islam. Itu istrinya, berwasibuan. Lalu banyak juga keluarga istrinya, saudara, ditolong. Dan dia tidak mementingkan dirinya sendiri dalam hidup berkeluarga. Sekalipun dia sangat diberkati. Sesungguhnya orang yang seperti itulah yang dikenal Tuhan. Ya, dia mau membagi berkatnya. Dia mau membagi. Ya, mau membagi berkatnya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kita semua adalah, ya, bagaimana dalam hidup kita. Ya, dalam hidup kita. Apakah kita hanya mengandalkan, bergantung kepada materi? Materi itu perlu, itu kebutuhan jasmani. Tapi yang lebih perlu kebutuhan rohani. Makanan rohani. Makanan rohani di mana diperoleh, saudaraku? Dalam firman Tuhan. Makanan rohani di mana diperoleh? Hubungan pribadi intim berdoa dengan Tuhan. Komunikasi kita doa dengan Tuhan. Itulah makanan kita. Itulah makanan rohani kita. Berdoa kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Ini kebutuhan kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. 2 hari yang lewat, saya sangat, ya, tidak tenang pikiran saya, saudara. Ada yang aku pikirkan. Kulangkahkan apa tidak? Begitu, saudara. Kuikuti apa tidak? Saya sangat cemas. Ketika saya berpikir seperti itu, saudaraku, cemas dan khawatir, karena bingung yang mana mau saya pilih, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Akhirnya, saudara, saya banyak berdoa, saya banyak membaca. Ketika saya berdoa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya melihat, saya katakan kepada suami, waktu kok kelihatan aku berdoa, kulihat ada darah dalam penglihatan doa. Terus saya ikat dalam nama Yesus Kristus.
apapun itu. Ya, itu saudara. Yang kedua saudara, saya dikasih Tuhan mimpi. Dengar suara langsung. Amsal 16 ayat 13. Bukan sekali. Amsal 16 ayat 13. Kebangun saya ambil HP saya ini. Buka. Nanti kalau nggak buka sekarang aku lupa. Amsal 16 ayat 13. Saya buka. Oh, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saudara. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita banyak masalah, ketika kita banyak persoalan, materi, keuangan tidak bisa menjawab masalah kita. Ketika kita bimbang, resah. Saya bilang sama suami, aku agak banyak bingung aku sekarang. Tapi ketika saya baca firman Tuhan itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya sangat tenang. Saya semakin kuat. Saya baca, saya dengar khotbah, saya baca, saya doa, saya banyak bergumul di rumah. Bergaul dengan Tuhan. Saya semakin dikuatkan Tuhan. Baik ketika saya mau masak. Ya, baik ketika saya masak. Jam 5 saya sudah bangun. Saya dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon. Saya ikuti. Dari jam 5 sampai setengah 6. Ini saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi dikatakan ya, 1 Timotius 6 ayat 10 itu, coba tolong baca satu orang. 1 Timotius 6 ayat 10. Ada yang dapat? Kalau tidak terus saya baca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan dikatakan akar segala kejahatan adalah iri, bukan. Akar segala kejahatan itu cinta uang, akarnya. Berakar dia, merambat kemana-mana. Orang yang cinta uang ini. Berambat akarnya, tidak peduli saudara, tidak peduli Taliban, tidak peduli itu, tidak peduli kakak adik, karena dia berakar terus. Berakar terus, mau naik terus. Gak puas. Itu akar ini saudara, gak puas. Bagaikan pohon jambu dia berakar. Sampai dari sini, sampai ke sana dia merambat. Ini, cinta uang ini akarnya. Ya, ini akarnya. Firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya kita hidup jangan terikat dengan cinta uang. Jangan terikat dengan cinta uang. Orang yang hatinya terikat dengan uang sudah pasti dalam pikirannya selalu tentang uang. Yang dibicarakannya selalu uang. Orang yang seperti ini sudah pasti hidupnya mengandalkan uang. Ya, tidak mengandalkan Tuhan lagi. Seperti seorang ibu itu tadi. Berhasil memang. Ya, dia mengandalkan uangnya, dia mengandalkan anaknya yang kuat, dia mengandalkan anaknya yang berhasil. Tapi Tuhan tidak diandalkannya. Ya, sebab yang diandalkannya uangnya, anaknya yang berhasil. Ia telah menghambakan dirinya kepada Mamon. Ya, Mamon. Dan bukan kepada Allah lagi. Inilah orang yang hanya untuk kebutuhan jasmani, rohani tidak perlu. Ya saudara, makanya dikatakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 13 itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan. Ya, Amsal 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13. Tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Saya bacakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ini. Ya. Ini Mamon saudara. Bukan berarti kita tidak perlu. Tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini saudara. Ya. Firman Tuhan menyatakan ini kepada kita. Bahwa orang yang lebih mengutamakan urusan perut, uang, maka akan mengalami kebinasaan. Ya, kebinasaan. Tolong itu buka Filipi 3:19. Tolong bantu. Ya.
Ya, Filipi 3 ayat 19. Ini urusan perut ini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Ya. uang mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kepada perkara duniawi. Ya, makanya sampai berakar. Makanya sampai berakar, gak peduli lagi kawan kompak, enggak. Gak peduli lagi sahabat, karena berakar. Perut mereka, ya, kebinasaan mereka. Ini, aib mereka, ya, kemuliaan mereka ialah aib. Mereka gak berarti kemuliaan. Sangat ngeri ya, kalau kita punya kemuliaan menjadi aib. Ya, kemuliaan. Ini karena uang. Orang yang hidupnya berfokus kepada urusan perut dan menjadikan hal itu lebih utama daripada yang lain, maka sesungguhnya hidupnya telah menyimpang dari kebenaran. Ya, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, ya, bukan berperkara jasmani, ia lebih utamakan rohani. Berperkara rohani, ya, mendahulukan perkara-perkara rohani, mendahulukan hal-hal kerajaan surga. Orang yang tidak cinta akan Tuhan, orang yang tidak hanya memikirkan perut, dia mengutamakan perkara-perkara rohani. Ini saudara, ini yang menjadi teladan kepada kita. Makanya sangat digenapi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, ya, dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Bukan dikatakan cari dulu uang biar ditambahkan, no. Tolong buka dulu Pengkhotbah pasal 5. Ini yang mencari uang, disimpannya, ditabungnya, nggak ada untuk dia. Itu sering saya sampaikan saudara. Ya, Pengkhotbah pasal 5. Bentar, saya cari ayat 12 kalau tidak salah saya. Pengkhotbah pasal 5 ayat 12. Silakan satu orang. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Iya, ayat 11 dulu. Ya, ini paling ngeri. Ada uang banyak tapi nggak bisa tidur. Ya, silakan Pak, ayat 11 tolong dulu. Enak tidurnya orang yang bekerja, Iya, baik ia makan sedikit maupun makin banyak, banyak. tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Iya, kekenyangan orang kaya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur saudara. Tapi enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun bahkan banyak, enak rasanya. Dia bisa tidur. Tapi orang kaya tidak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Iya, kekayaan yang disimpan, ditabung, deposito, ya, menjadi kecelakaannya sendiri. Banyak itu kecelakaannya, masalahnya, banyak persoalannya, banyak problemnya. Nanti di ayat 13 sampai 15 gak ada, untuk anaknya pun tidak, untuk keturunannya pun tidak, untuk cucunya pun tidak. Tolong baca ayat yang ke 13 sampai 15. Dan kekayaan itu binasa oleh Kemalangan. kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Iya, yang menyimpan, yang mendeposito tidak menikmati, untuk anaknya pun tidak. Itu di ayat yang ke-13. Untuk keturunannya pun tidak. Tapi saya baca dalam kitab Amsal, orang tua yang menyiapkan, yang menyediakan warisan kepada anak-anaknya adalah orang tua yang baik. Tetapi jangan sampai kita sediakan warisan kepada anak-anak kita, tetapi kita cinta akan berakar. Semua kita halalkan, segala cara halal bagi kita, demi untuk
warisan anak-anak kita. Ternyata dideposito, ternyata ditabung, ternyata disimpan, dibikin aset, dibikin ini. Bukan untuk anak. Untuknya pun tidak. Itu ayat 13. Ya, untuknya pun tidak. Ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikianlah juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ayat 15. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Menjaring angin. Ya, saya baca ayat 16. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan demi mencari uang. Bukan berarti salah saya katakan saya kerja, saudara, saya mencari uang. Tapi bukan dengan segala cara kita halalkan dalam mencari uang untuk kebutuhan. Makanya dikatakan malah sepanjang umurnya, ini tadi bapak tadi, sepanjang umurnya dia menderita, anak yang tidak mampu, anak yang lemah yang bisa menolong dia. Ya, sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kesesakan. Susah, sesak, menderita. Ini yang dialami orang-orang yang cinta sampai akar, katanya akar ya. Klaim kata-kata akar ini. Ya, kalau udah berakar dia mencari terus merambat kemana-mana. Itu yang saya katakan nggak peduli pariban, nggak peduli saudara. Karena udah berakar. Tapi sangat disayangkan Bapak Ibu, tidak dinikmatinya. Untuk anaknya pun tidak. Ya, tidak dinikmatinya. Untuk anaknya pun tidak. Jadi firman Tuhan mengajari kita hari ini. Ya, mari Bapak Ibu saudara kasih, cari dulu kerajaan dan kebenaran. Amin. Perkara-perkara saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kalau kita membantu, menolong, memberi, sering saya melihat ya di zaman sekarang ini ada yang perlu, contohnya si A memberi, ya memberi untuk pembangunan gereja, mungkin datang si B karena dilihatnya si A, aku kasihnya ini. Itu menurut firman kita memberi itu dengan kerelaan hati, bukan karena kita lihat orang memberi lantas kita memberi, tapi kita harus dengan didorong oleh kerelaan hati kita. Ya, didorong oleh kerelaan hati kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi itu, banyak yang gratis ya disekolahkan sampai mereka berhasil. Sampai sekarang yayasan itu saudaraku dikenang alumni ya, alumni dari situ mengenang bagaimana kebaikan Bapak Pendeta Dr. M.S. Pasari dikenang sampai saat ini, dan rata-rata dari situ berhasil. Ya, kami punya grup, saya alumni tahun 90 sampai mulai dari awal, kakak-kakak kelas kenal semua. Sampai saat ini berhubungan dengan anaknya sekarang di situ ketua yayasan, anaknya sekarang sudah direktur karena ayah itu sudah meninggal. Sampai sekarang 3 tahun yang lalu kalau nggak salah kami reunian. Ya, karena apa Bapak Ibu? Ya, rata-rata di Kementerian Agama itu alumni dari Siloam. Dan bukan di Kementerian Agama, dan itu bukan lagi dikatakan dia golongan yang rendah. Ya, padahal itu yang di Kemenak itu, yang kerja di Kementerian Agama itu sekolah gratis, sampai dia sarjana gratis. Ini Bapak Ibu Saudara, dia banyak menampung orang-orang yang susah. Ya, bukan ada hubungan darah.
Saling marga. Pasaribu, batu bara itu berkaitan ya. Pasaribu sama dengan batu bara. Nah ini yang saya kenal ini. Itu ya. Sampai sekarang saya hubungan baik dengan dia. Bukan ada hubungan contohnya, oh bapak udah, tidak. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hal ini semua yang ada kita miliki itu tidak ada yang kekal, tetapi yang kekal itu adalah firman Tuhan. Amin. Yesus sendiri, dialah yang kekal. Semuanya panah, sementara. Ada yang mengatakan, sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba di tengah-tengah kesukaran. Jangan ku sampai dibimbangkan, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Ini sering saya nyanyi dalam hati saudara. Jangan biarkan ku mengembara, gairahkan kehidupanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Ya. Ketika dinyanyikan ini, aku tak tahu jalan kelepasan. Ketika kemarin aku sangat bingung, gak tahu yang mana yang kupilih, aku gak tahu jalan kelepasan Tuhan. Tapi ketika Tuhan kasih ayat, Tuhan kasih penglihatan di dalam doa, oh Tuhan terima kasih, biar kemuliaan dunia. Ya ini saudara, ya biar kemuliaan mendengar. Saya memang saudara sering mendengar, baca ini di dalam doa, lagi tidur, lagi kerja, lagi nyalakan kompor, ya baca ini. Saya masih ingat itu, semangat, gairah, jangan mundur, semangat. Lagi di depan kompor, saya buka kitab Amsal. Oh kecillah kekuatanmu kalau gak semangat. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya Kau obat, hanya Kau yang membangunkan, hanya Kau yang menghibur di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah tidak ada kelepasan, tidak ada yang memberikan jawaban, tapi ada Yesus yang memberikan jawaban. Amin. Oleh sebab itu mari saudara, kebutuhan rohani kita komunikasi lewat doa kepada Tuhan. Apalagi dengan nyanyian, itu komunikasi kita, kebutuhan rohani kita, dengan lagu-lagu rohani. Yang ketiga, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Ini kebutuhan rohani kita. Intimlah bergaul dengan Tuhan. Maka Tuhan itu akan berkata-kata kepada saudara, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Kami datang mengabdi Bapa oleh berkat kasih dalam Tuhan. Kalau kami datang kepada Engkau, menyembah memuji Engkau Tuhan, biarlah Roh-Mu yang meyakinkan kami, Roh Kudus yang mengerjakan firman yang menguji hati kami, agar kami mengerti kebutuhan kami yang sebenarnya di dalam Engkau. Kebutuhan yang firman-Mu, pribadi-Mu sendiri keberkahan. Kalau kebutuhan jasmani yang kami miliki saat ini, itu Tuhan berkat-Mu yang Kau percayakan kepada kami, itu tidak bisa melepaskan kami, itu tidak bisa membawa kami kepada kekekalan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, itulah tempat pergantungan kami, itulah sumber hidup kami yang bisa membawa kami. Di mana Yesus berada, di situ kami berada. Itu yang bisa melepaskan kami dari rasa sakit, dari rasa pedih, dari rasa kecewa, dari rasa putus asa, dari rasa Tuhan banyak masalah pergumulan, mungkin ada pemberontakan, mungkin ada yang menghina. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, maka Engkau Yesus Kristus Tuhan penyembuh kami. Engkau Yesus Kristus Tuhan yang menjawab semua masalah, persoalan, pergumulan kami. Di tengah-tengah dunia yang sangat sukar ini Tuhan, di tengah-tengah dunia yang menggemparkan berita sana sini, tidak ada Tuhan ketenangan. Semuanya selalu berubah-ubah di dalam dunia ini. Tetapi ketenangan kami ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kami bersekutu dan bergaul dengan Tuhan lewat komunikasi kami kepada Engkau, lewat firman-Mu, disitulah kami mendapat ketenangan Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau, sumber kemenangan kami yang menggembalakan seluruh kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan pada saat ini Ega kami yang berulang tahun ke-34, tambahkan usianya, Engkau tambahkan imannya, Engkau tambahkan
meningkatkan keyakinan percayanya, kasihnya kepada Kristus bertambah-tambah, kasihnya kepada keluarga bertambah-tambah, kasihnya kepada seluruh masyarakat handai Tuhan bertambah-tambah. Terima kasih Bapak buat perpanjangan umur. Engkau berkati keluarga ini, Pak Situmorang bersama kedua anaknya. Biarlah berkat penggembalaan tercurah untuk keluarga ini. Berkat kemurahan firman Tuhan mengalir di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.